Kabar Oku Timur. Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala pelatihan dan sertifikasi muda teknik jembatan yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Oku Timur dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan saya nyatakan untuk dapat dimulai. Tujuan pelatihan sertifikasi jembatan untuk menciptakan SDM khususnya PUTR Kabupaten Oku Timur yang mana pada saat ini kami dari PUTR Kabupaten Oku Timur sangat jarang sekali staf PUTR yang memiliki sertifikasi jembatan. Perumahan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dari UPTD PIP 2B dan Jasa Konstruksi. Jadi salah satu tugas kami yaitu membina di seluruh kabupaten kota untuk tenaga ahlinya. Dalam hal ini kami hadir sekarang untuk membina tenaga ahli muda yang terkait dengan ahli-ahli jembatan. Jadi sesuai dengan acara yang sudah disusun oleh pihak panitia, kebetulan kami akan mengisi di hari kedua, yaitu tentang perencanaan teknis jembatan dan pelaksanaan jembatan. Dinas PUTR Kabupaten Oku Timur melalui bidang jasa konstruksi melaksanakan pembekalan dan pelatihan tenaga sertifikasi ahli muda teknis infrastruktur jembatan bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan ikut pelatihan selama 3 hari lamanya berlangsung Senin pagi 27 November 2023. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Bupati Insinyur Haji Lanusin ST didampingi Kadis PUTR Aldi Gurlanda STMM dengan menghadirkan para narasumber profesional, juga Kepala OPTD PIP 2D dan Jakon pada Dinas Perkim Sumsel Mualimah Gustini STMSI. Seperti yang disampaikan Kepala OPTD PIP 2D dan Jakon pada Dinas Perkim Sumsel Mualimah Gustini STMSI, dia menyampaikan memiliki tugas pembinaan untuk sertifikasi jasa konstruksi jembatan bekerjasama dengan para narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dia berharap para peserta pelatihan dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga Oku Timur dapat memiliki tenaga ahli yang profesional memiliki sertifikat dalam pengembangan SDM Dinas PUTR. Tindak lanjut kami untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi yang utamanya kepada kabupaten kota. Kami dari pihak provinsi, terutama Dinas PU Perumahan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dari UPTD PIP 2B dan Jasa Konstruksi. Jadi salah satu tugas kami yaitu membina di seluruh kabupaten kota untuk tenaga ahlinya. Dalam hal ini kami hadir sekarang untuk membina tenaga ahli muda yang terkait dengan ahli-ahli jembatan. Dan pelatihan ini memang sangat bermanfaat karena seperti kita ketahui infrastruktur di negara kita ini banyak sekali bangunan, gedung ya, jalan, jembatan, dan dalam hal ini jembatan yang akan kita sertifikasi bekerja sama dengan pihak Oku Timur, bekerja sama dengan pihak-pihak lembaga profesi. Jadi semuanya akan bekerja sama supaya nanti terkait dengan infrastruktur khususnya jembatan di Sumatera Selatan ini bisa para ahli-ahlinya itu bisa terus mengembangkan kreativitas dan juga ilmu-ilmunya. Kami juga bekerja sama dengan pihak dari tenaga-tenaga profesional dan juga dari pihak universitas, dari Unsri, dari dosen-dosen, dan juga dari pihak-pihak lembaga sertifikasi profesi supaya nanti hasilnya dapat terus kita kembangkan ke depannya, infrastruktur di provinsi kita dapat terus berkembang. Mungkin itu Bapak. Ini kan para pelatihan sendiri, mereka dilakukan pelatihan. Kedepannya seperti apa? Kedepannya yang diharapkan? Ya, supaya nanti jembatan-jembatan yang akan dibangun, yang sudah dan akan dibangun ini dapat terus terpantau keamanannya. Jangan sampai nanti ada yang kerusakan-kerusakan yang tidak
bisa yang telat atau terlambat ini untuk ditangani. Jadi kalau misalnya banyak tenaga ahli, bisa terus kita jaga, kita rawat pembangunan dan manage-nya, begitu Bapak. Ibu, sejauh ini Okotimur sendiri bagaimana kalau menangani jembatan yang ada di Okotimur? Baik, kalau untuk yang kerjasama kami dengan Dinas PUPR Okotimur ini sangat baik, dan salah satunya ya hari ini kita kerjasama di bidang pelatihan dan sertifikasi untuk ahli muda jembatan ini, dan kedepannya akan terus kita usahakan di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Ditambahkan narasumber lainnya, penyusunan model struktur jembatan disampaikan Insinyur Haji yakni Idris MSc. Dia mengaku dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jembatan memang diperlukan tenaga ahli di bidangnya yang memiliki kompetensi. Dia menilai bahwa pembangunan jembatan ada nilai yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yang matang dan menghasilkan infrastruktur yang memiliki ketahanan fisik dalam pembangunannya, ucap dia. Jadi sesuai dengan acara yang sudah disusun oleh pihak panitia, kebetulan kami akan mengisi di hari kedua, yaitu tentang perencanaan teknis jembatan dan pelaksanaan jembatan. Ya, jadi intinya sebetulnya dalam suatu proyek secara umum itu kan ada 3 tahapan ya, ada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Nah, jadi semuanya itu harus diawali dengan perencanaan. Kalau istilahnya kalau perencanaan yang baik itu tentunya akan menghasilkan pelaksanaan yang baik juga pemeliharaannya bisa minimal. Nah, jadi kebetulan kami akan memberikan secara prinsip bagaimana perencanaan jembatan itu dilakukan. Ya, dan ini sebetulnya di dalam teknik jembatan ini memang tenaga ahli ini ada klasifikasinya, ada tenaga ahli muda, madya dan utama, Pak ya. Jadi kebetulan ini untuk tenaga ahli muda, jadi mungkin yang akan disampaikan itu prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui oleh seorang tenaga ahli dalam perencanaan teknik jembatan. Gitu, Pak. Nah, Pak, nanti kan dari usulnya sendiri kan akan memberikan penjelasan tentang jembatan. Sejauh ini Pak, jembatan yang menurut kriteria itu seperti apa sih Pak? Seperti apa menurut Bapak? Jembatan? Iya. Ya kalau secara jenis jembatan itu kan bisa dari struktur bentuknya, ada yang bentuk seperti rangka, ada pelengkung. Kemudian kalau dari material bisa dari yang umum itu dari baja dan juga dari beton. Seperti di Martapura ini kan ada jembatan ada 2 jembatan, satunya pelengkung beton, ada yang dari rangka baja ya. Nah, jadi itu memang dalam penentuan tipe jembatan yang akan dibangun itu memang ada beberapa alternatif ya, dari segi kekuatan, kemudian dari kemudahan pelaksanaan, kemudian yang tidak kalah pentingnya itu dari biaya. Dan dari 3 kriteria itu nanti dipilih yang paling baik ya dari ketiga aspek tadi gitu. Itu semua. Sedangkan Bupati Okotimur Haji Lenosin dalam sambutannya dia menyampaikan pelatihan ini sebagai upaya pengembangan SDM, tetapi banyaknya jembatan di wilayah ini perlu perbaikan dikarenakan kerusakan akibat bencana maupun muatan tonase truk pengangkut hasil pertanian maupun perkebunan yang saat ini terus meningkat. Namun dia berharap para peserta yang mengikuti sertifikasi teknis jembatan ini harus menjadi lebih kompeten mengawasi jembatan karena lebih mudah dibanding dengan jalan yang kualitasnya masuk sebagai kualitas kontrol, ucap dia. Dari Okotimur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi. Acara ini dipersembahkan oleh BKM FM dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur.